nastar pakai Haji Wisman. Gue awalnya kaget, kok ada hajinya, jangan-jangan Haji Wisman bener. Seumur-umur jualan nastar belum pernah pakai Wisman ini. Katanya tuh wanginya tuh bakal semerbak banget, dan rasanya tuh katanya endulita. Harganya juga mahal banget, say, 90.000 per 200 gram. Karena resep yang gue pakai menggunakan 300 margarin atau butter, makanya gue perpaduin sama Palmia Royal ini. Perbandingannya Haji Wismannya 200 gram, Palmianya 100 gram. Jangan lupa masukkan gula halus dan topiko vanilla butter. Ini sih kata gue ya, gak usah di skip topikonya. Karena gue selama ini bikin nastar cuma pakai Palmia Royal, wangi banget, enak banget. Nah, untuk kali ini gue pakai hand mixer dari Joyle M8. Gue rekomendasiin banget ya hand mixer ini. Ada 5 kecepatan, dan yang bikin gue seneng itu bobotnya tuh nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau gue mau ngadon berapapun nggak bakal pegel. Nggak tiba-tiba tangan gue jadi Samson gitu, nggak begitu. Nah, terus balon whisknya tuh begini, jadi dia tuh nggak kelontang, tahu gak sih maksudnya? Begitu dah pokoknya ya. Kayak gue rekomendasiin banget hand mixernya dari Joyle. Kalau mau kalian lihat aja di keranjang kuning aja. Sebelum kita nyalain mesinnya, hand mixernya maksudnya ya, kita aduk-aduk dulu tuh si gula halusnya, karena kalau enggak digituin dia bakal terbang-terbang. Setelah tercampur baru kita nyalain hand mixernya. Kita mixer ya butter margarinnya sama gula halus itu sampai dia jadi creamy, agak ngembang dikit ya. Padahal mah Dewish doang juga bisa kali, nggak usah pakai hand mixer. Ya bisa, cuman hasilnya beda lah sama yang di mixer. Sepengalaman gua, kalau yang Dewish doang itu donat, kok jadi donat ya? Sepengalaman gua, kalau yang Dewish doang itu si nastarnya tuh kurang ngembang. Jadi dalamnya tuh padat gitu. Nah, kalau yang di mixer dulu kayak begini, nastarnya tuh kayak berongga dalamnya tuh. Jadi agak ngembang-ngembang. Gak percaya? Ya udah bikin aja sendiri, buktiin, bandingin sendiri ya. Gak butuh lama ya, sekitar 5 menit juga udah tercampur bagus. Jangan sampai ngembang banget juga, karena nanti bisa beresiko nastar tuh bleber ya. Nah, seperti itu guys. Lalu kita masukkan garam 2 gram aja. Lalu masukkan kuning telur, susu bubuk, maizena, dan sedikit tepungnya. Lalu kita mixer lagi ya supaya tercampur ya, sekitar 2 menitan biar terbentuk jaringan gluten sedikit aja, karena gue lebih suka nastar yang agak chewy gitu. Tahu dari mana nih orang sok-sok tahu kayak begitu? Dari Chef Yongki Gunawan. Kebetulan ya kalau buat perkukisan gue kiblatnya tuh ke Chef Yongki Gunawan, karena selera kita sama. Selanjutnya kita masukkan sisa tepungnya. Nah, kalau untuk yang tepung terakhir kalian gak usah di mixer, langsung pakai spatula aja. Kalau mau pakai langsung pakai tangan boleh, tapi kalau aku pakai spatula dulu ya, karena rametek gimana ya. Kalau udah kecampur semua barulah pakai tangan gitu pemirsa. Tanda adonan udah bagus ya kayak begitu, kayak yang di video. Udah nggak ada lagi yang nempel di baskomnya ya. Jadi nanti dipulung pun udah bagus, jadi nggak lengket gitu. Selanjutnya kita bungkus pakai plastik, bukan di resting ya, bukan di proofing, bukan. Karena kita mau nyiapin yang lain kayak selai, jadi lebih baik kita tutup dulu, takutnya kering. Selainya gua takar pakai sendok takar yang ukuran 1/3. 1/3 itu lebih gede dibanding 1/4 ya. Terus gue tuh keracunan sama nilam cookies, tau nggak yang suka live. Nah, gue CO lah sendoknya ini. Penasaran sama yang ukurannya 1/3. Soalnya nastar dia bagus-bagus. Biasanya gue kalau bikin selainya itu di bulet-buletannya itu pakai ukuran yang 1/4. Dan sendok takarnya juga bagus guys. Pastinya gue rekomendasiin banget. Siapa tahu kalian ya lagi nyari sendok takar. Kalau kalian masih bingung ya 1/4 sama 1/3 tuh gimana sih maksudnya? Ibaratnya dari angka 100 itu, kalau 1/3 itu hitungannya 75. Kalau digramasiin ya sekitar 3 gram ya. Untuk kulitnya gue pakai yang ukuran 5 mili. Cara nakar adonannya kalian bisa lihat aja ya di video seperti itu. Seperti itu. Kok jadi ingat cara ini ya. 5 mili ini kalau gue gramin itu sekitar 6,6 gram. Nggak nyampe 7 gram. Nah, kalau video gue yang sebelumnya yang nastar ekonomis itu emang gue timbang 7 gram kulitnya. But it's okay, cuman kurang dikit lah ya.
Nah, kalau di video ini gua saranin ya, kayak nakarnya kayak 10 atau 20 biji dulu. Jangan ditakar dulu semua, kayak bertahap aja gitu. Adonannya kita tutup lagi pakai plastik ya, biar nggak kering. Untuk mencetak mah gampang lah ya, kalian tahu. Tapi jujur ya guys, selai sepertiga ini sama kulit segitu tuh agak susah loh bikinnya. Dibuletinnya maksudnya. Apalagi ini gue beli selai dengan keadaan udah jadi, mereknya apa ya, Royal apa ya. Kondisi selainya tuh agak basah ya, agak masih basah, nggak sekering kayak gue bikin sendiri. Jadi jujur aja ini agak kesusahan. Walaupun bisa, cuman agak repot ya, nggak seperti biasanya yang biasa gue bikin gitu. Jadi kayaknya gue nggak bakal bikin selai lagi yang ukuran sepertiga lagi, balik lagi ke seperempat lagi ya. Dan gue juga seneng nastar yang kulitnya lebih banyak dibanding selainya. Kalau kalian lebih suka selainya lebih banyak, bisa pakai takaran yang sepertiga ini. Cuman diusahain selainya tuh lebih kering ya dibanding yang ini yang gue beli jadi ini. Karena emang bener sengaruh itu. Susah dipulungnya, bocor. Oke, udah beres ya satu loyang, mau kita masukkan ke oven. Kalian perhatikan cara ngovennya. Pertama-tama gue masukkan ke rak yang paling bawah dulu. Tujuannya biar dia kering bagian bawahnya ya. Kita panggang selama 15 menit. Suhunya 110 derajat, jangan terlalu panas ya, takutnya cepat gosong. Dan untuk apinya seperti di video. Karena gue orangnya suka perbandingan, oke? Jadi gue ngide bikin nastar yang agak jumbo, pakai sendok ukuran yang 7,5 mili. Kalau digramasi sekitar 9 gram sampai 10 gram. Nah, ini tips juga buat kalian, kalau seandainya kan kalau kelamaan itu suka misah kan bagian minyaknya tuh sama adonan. Nah, itu tuh wajar guys. Terus udah agak keras kan. Caranya kalian ulenin lagi sampai dia lembek lagi gitu, lentur lagi lah ibaratnya. Ngide aja gitu bikin nastar segede bagong. Bahkan Chef Yongki Gunawan itu emang kulitnya itu gede loh. Gue lupa berapa gramnya, tapi emang dia bikinnya yang gede. Ya iseng-iseng aja ya, biar kalian tahu perbandingannya nanti. Cara nyetaknya mah sama aja, kayak yang biasa ya, kayak tadi lah, kayak yang di awal. Cuman ini kan kulitnya lebih gede, jadi kita gak ngerasain lagi kesusahan buat dipulungnya. Karena benar-benar kebungkus si selainya itu, walaupun posisinya agak lembek ya selainya. Oh iya guys, gue juga mau jelasin kenapa Wisman gue mix sama Palmia Royal. Kalian tahu kan karakteristik butter sama margarin tuh beda. Butter itu lebih melting, lebih kayak meleleh gitu. Sedangkan margarin dia lebih kokoh. Makanya kalian jangan heran kalau kalian pakai full butter, nastar kalian tuh agak bleber gitu. Kayak kebanyakan butter juga ngaruh ya. Jadi si strukturnya tuh nggak kokoh lah ibaratnya. Jadi penting untuk di mix sama margarin. Seperti itu ya guys, takutnya kalian ada yang bertenye-tenye. Oke, balik lagi ke ngoven. Setelah 15 menit tadi kan di bawah tuh, kita pindahin ke atas tuh, ke paling tengah. Terus tadi pas dipindahin ke tengah itu kan dimasukin nastar yang baru. Gue ngevideoin posisinya, lupa. Jadi siklusnya seperti itu ya. Rak bawah dipindah ke rak tengah, tapi loyangnya itu dibalik. Lalu rak bawah itu kita masukin nastar yang baru. Jadi seperti itu aja guys. Sambil nunggu nastarnya mateng, kita bikin olesannya. Gue ini pakai 2 kuning telur. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh minyak goreng dan juga masukkan madu sedikit aja ya, sekecerot aja. Sekecerot. Aduh, apa sekecerot? Kalau kalian nggak pakai telur omega, bisa tambahin pewarna kuning tua ya. Tapi kalau pakai telur omega, kayaknya nggak perlu deh tambahin kuning telur lagi. Karena emang udah oren bawaannya kan. Udah, cuman itu aja campurannya, minyak sama madu. Dan pewarna ada yang lupa. Kita aduk sampai benar-benar kecampur. Jangan sampai minyaknya masih terpisah ya. Ada juga yang pakai susu kental manis, bisa juga. Apa sih manfaatnya masukin susu kental manis sama madu? Perumpamaan ya, kalau ada yang nanya nih. Dua bahan itu kan mengandung gula. Kalau di oven itu, nanti gula itu tuh kayak caramelize gitu. Kayak ngasih efek dia tuh cepet coklatnya. Apalagi kalau kalian pakai oven yang ada api atasnya, itu lebih bagus lagi. Udah ya, kita tunggu nastarnya adem. Pastiin nastar yang dioles ini itu benar-benar udah dingin ya, jangan sampai masih anget, karena bisa mengakibatkan nastarnya itu retak. Olesan kuning telurnya juga bisa pada copot ya.
Olesan yang bagus itu menurut gua teksturnya tuh nggak kental banget tapi nggak cair. Jadi pas dioles tuh dia nggak bleber ke bawah gitu, nggak langsung jatuh. Itu yang lebih bagus kayak gitu. Bahkan ada orang yang ditambahin kuning telurnya tuh ditambahin adonan sedikit. Boleh juga, bisa juga kayak begitu. Tapi resikonya kalau terlalu tebal juga, si kuning telurnya tuh ya gimana ya, mengkerut juga akhirnya. Bahkan kalau terlalu tebal juga, kuning telurnya itu bisa lepas. Ada yang komen kemarin, kuasnya kecil banget, pegel. Emang iya, kita belum beli yang gedean. Nanti deh pas kalau mau lebaran tuh, mau puasa buka PO, beli yang kuas agak gedean. Ini adalah penampakan nastar yang udah gue oven. Maksudnya si olesannya udah gue oven, udah jadi. Tips agar glowing nastarnya ya setelah turun dari oven, kalian usap-usap ya. Nastarnya pakai kuas yang masih bersih, usap-usap aja. Nanti dia bakal keluar glowingnya. Karena kan kalian tadi lihat kan campuran olesan itu ada minyaknya. Nah itu manfaatnya. Untuk ngoven olesannya itu sekitar 10 menit juga menurut saya udah cukup ya. Karena nastarnya udah mateng dan kuning telurnya juga kan gampang mateng kayak olesan begini mah. Jadi antara 10-15 menit lah. Kalau kalian emang nggak yakin gitu kayak aduh 10 menit kayaknya kurang deh. Kayaknya 15 menit aja deh, boleh lah. Nah, seperti inilah penampakan nastarnya. Nastar Haji Wisman. Masih aja gua haji. Kita lihat ya tekstur dalamnya, kita gigit. Nah, dalamnya seperti itu guys. Kalian bisa lihat kan selainya itu banyak banget dan kulitnya itu emang dikit ya, tipis gitu. Dan ini nastar yang gua kurang suka, jujur aja. Tapi jujur ya guys, nastar Wisman ini itu enak banget coy. Teksturnya itu ya Allah, lembut banget. Ini itu tipe nastar yang agak basah-basah begitu, nggak kering, nggak. Nah ini nih yang gue suka nastarnya. Kulitnya tuh kayak gitu, agak basah-basah gitu, jadi kayak cuy-cuy gimana gitu. Nah ini nastar yang segede bagong itu, baru banget turun dari oven. Langsung kita poles-poles gitu biar dia glowing ya. Kok ini lebih oranye ya? Kalau ada yang nanya, ya ini tuh ngolesnya tuh 2 kali, sedangkan yang pertama tadi itu cuma 1 kali. Untuk ngoles nastar tuh bagusnya sekali apa 2 kali? Lebih bagus sih ya 2 kali olesannya. Jadi dia warnanya lebih oranye, lebih gelap kayak begini. Dan dijamin si olesannya tuh nggak bakal retak. Karena kalau olesannya terlalu tipis juga bakal retak guys. Jadi untuk satu resep ini olesannya itu pakai 3 kuning telur itu udah cukup ya. Untuk takaran minyak sama madunya udah segitu aja, nggak usah ditambahin. Oke, kita review ya nastar yang segede bagong ini. Nah kalian bisa lihat kan itu glowing banget. Itu bener-bener bawaannya dari sana. Dan olesannya itu emang nempel banget ya, dia nggak bakal copot. Asalkan kalian dengerin apa kata aku tadi ya. Nah ini nastarnya agak bleber ya guys. Bisa juga nastar bleber begini tuh emang kurang tepung juga bisa ya. Dan ini penampakan setelah dimasukin ke toples. Untuk nastar jumbo toples 600 ml ini isinya tuh sekitar 35 piece. Beratnya 400 gram. Karena tadi nastar jumbo ada yang dimakanin ya beberapa. Jadi kalau dihitung-hitung sih pakai toples 600 ml ini dengan yang nastar jumbo itu jadinya 3 toples ya guys. Nah kalau ini nastar yang pertama yang kulitnya 5 gram. Isinya dalam satu toples ini itu sekitar 40 piece ya, beda 5 piece sama yang jumbo tadi. Tapi kalau berat sama aja 400 gram. Dan ini pakai toples yang ceper, nastar yang mini tadi yang pertama, karena yang jumbo itu nggak muat. Nah kalau gua tiap tahun jualnya pakai yang toples ceper kayak gini, paketan guys, jualnya 103. Kapan-kapan deh kita bahas ya strategi dagang buat nanti jualan kue kering, ngitung HPP-nya juga. Kalian bisa deh komen di kolom komentar kalau ada yang mau ya. Ntar gue bikinin video penjelasannya. Kok nggak ada request mah ngapain bikin? Gue nggak tahu kata orang kalau pakai Wisman tuh wangi banget, tapi kok gue nggak nyium ya. Bahkan kakak gue, adik gue sama ibu gue, pas mereka nyoba yang pertama tuh gue nggak ngomong nih pakai Wisman. Mereka ngomongnya ini kok nggak sewangi biasanya, kenapa? Katanya gitu. Ganti butternya ya. Gua kira gua doang yang nggak nyium wanginya, ternyata keluarga gue juga nggak nyium. Nah ini perbandingannya ya, nastar yang jumbo sama yang kecil tadi. Dari olesannya juga kalian bisa lihat ya, kalau yang jumbo itu 2 kali oles, yang kecil itu 1 kali oles.
Oke, udah di ujung video, makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sheila Lam 14 dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video yang baru. Komen juga kalau kalian punya ide atau saran resep mana yang mau dibedah, tinggal komen aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.